Oke, kita lihat studi kasusnya. Mohon maaf tadi ada terjadi kendala, jadi Zoom-nya berhenti sehingga atau recording-nya berhenti sehingga kita akan ulang lagi koneksi ulang lagi. Jadi kita akan ke studi kasus ya untuk melihat bahwa pembelian tepung kan contohnya tadi cuma 2. Nah, bagaimana kalau transaksi di realitas lebih banyak ya. Nah, perusahaannya contohnya adalah perusahaan Anabaya atau analisis biaya. Kemudian memiliki transaksi bahan baku yang ada di gudang. Ya, kalau Anda susah membayangkannya, Anda bayangkan tepung boleh ya. Kemudian ini adalah transaksi pada bulan tertentu. Lebih kompleks transaksinya, di kompleks Anda kalau lihat di sana pada tanggal 1. Pada tanggal 1 kita memiliki stok sebanyak 1.600 unit ya dengan harga 6.000. Dari mana? Nah, ini adalah harga atau nilai stok dari bulan sebelumnya, yaitu akhir bulan Juli. Ya, nanti transaksi kita juga akan menghasilkan informasi stok pada bulan berikutnya. Kalau sekarang kita bulan Agustus, kita akan menghasilkan informasi stok untuk bulan September. Ya, kita sekarang ini contoh kasusnya itu adalah di bulan Agustus tanggal 1 kita punya stok sebanyak 1.600 unit A6.000. Yang dimaksud dengan diterima itu adalah kita melakukan pembelian ya. Yang diterima itu kita melakukan pembelian dari supplier kemudian diterima di gudang kita ya. Bu ini kasih tanda love. Lalu kemudian yang dikirim-kirim itu maksudnya ini diterimanya, ini yang diterima di atas, yang dikirim itu maksudnya lantai produksi butuh bahan. Ya, lalu kemudian ada request untuk dikirim bahan baku sebanyak atau seperti yang mereka butuhkan, lalu dikirim. Kemudian ada satu lagi yang disebut sebagai dikembalikan, ya dikembalikan itu yang ini, dikembalikan itu yang ini. Artinya bahan setelah kita kirim ternyata ada pengembalian, ya. Menurut Anda kira-kira pengembaliannya karena apa? Pengembaliannya bisa karena bahan tersebut sudah habis terpakai, sudah selesai produksinya belum habis terpakai. Bisa juga karena bahan tersebut salah, ya. Ada 200 kilo ternyata tepungnya itu salah tipe. Atau juga ada kerusakan di tepung tersebut ya. Macam-macam faktornya. Tapi dikembalikan, arti dikembalikan itu berarti tidak ada pemakaian, ada sisa dikembalikan atau ada yang kesalahan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah dan nilai bahan baku yang terkirim. Inilah yang kita sebut sebagai direct material cost tadi. Ya, jadi ini direct material cost yang tadi dicari-cari di awal itu, yang contoh Jordan itu. Kenapa kok bisa keluar 712.900.000 itu? Ya ini cara hitungnya ya. Kemudian kita juga menyediakan informasi berapa yang tersisa di gudang untuk informasi stok pada bulan-bulan berikutnya. Nah, untuk itu Bu Yeni menganjurkan kepada Anda untuk bisa membuka Excel dan menyediakan template seperti yang ditunjukkan oleh Bu Yeni di file Excel. Ya, nanti Anda coba kerjakan di Excel. Asal Anda paham, ya, kemudian Excel-nya akan ditunjukkan pada saat akhir sesi pertemuan kita dengan Zoom jam 3 tadi, ya, jam 3 nanti. Ya, nanti kalau Excel-nya sudah bisa, Anda bisa menggunakan Excel tersebut juga untuk mengerjakan latihan soal atau tugas yang akan diberikan di akhir sesi. Ya, nah tugas itu bisa dijawab menggunakan Excel yang Anda sudah buat, lalu Anda submit di ULS. Ya, dengan durasinya 1 minggu. Tugasnya mana? Ada di halaman terakhir dari slide. Ya, oke. Semoga Anda baik. Ini coba dilihat template-nya dibuat seperti ini. Nanti kita akan mencoba menggunakan studi kasus yang sama untuk 3 metode yang berbeda-beda. Ya.
Coba dibuat dulu, dibuka dulu Excel-nya, dibuat template-nya persis seperti ini ya. Anda bisa minimize YouTube yang Anda lihat, video recording Anda lihat, kemudian Anda buat template seperti ini. Di slide memang sudah ada jawabannya ya, tapi kalau Anda hanya melihat, bisa saja Anda tidak bisa mengerti ya. Anda bisa mempause dulu sebelum tunggu Anda selesai. Nanti kalau Anda sudah membuat template seperti ini, Anda bisa klik play lagi untuk video recordingnya. Baik. Nah, saldo awalnya kita tulis tanggalnya tanggal 1 ya, hasilnya akan seperti ini. Kita tanggal 1 kita memiliki saldo awal dengan kuantiti 1.600 unit. Harga dasarnya adalah 6.000, sehingga totalnya ini Anda bisa membuat rumusan dari 1.600 dikali 6.000. Harga satuan 9,6 juta. Ya, gampang bukan? Ya. Begitu juga untuk yang tanggal 2 diterima. Nah, Anda coba buat dulu tanggal 2 diterima sebanyak 400 A 7.000. Anda akan mendapatkan hasilnya seperti berikut ini. Diterima 400 A 7.000 total 2,8. Karena kita menggunakan metode rata-rata, maka harga yang dipakai ingat tidak boleh 6.000 ditambah 7.000 dibagi 2. Ya, karena kuantiti dari masing-masing harga tersebut berbeda-beda. Dengan demikian, maka kita hitunglah kalkulasi harga average-nya. Dari mana? Dari kita menjumlahkan kuantitinya dan menjumlahkan totalnya, kemudian membagi total terhadap kuantiti, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut ini. Baik, nah kalau Anda sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka Anda bisa menghitung nilai rata-ratanya dari 6.200. 6.200 itu dari 12,4 juta ini dibagi 2.000. Ya, langsung keluar 6.200. Pengguna Excel akan memudahkan. Ya, akan memudahkan perhitungan, akan memudahkan pengerjaan, ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 8 diterima lagi. Selagi ada diterima dengan kondisi harga yang berbeda, maka harga satuannya akan terupdate, ya. Nah, kita coba lagi untuk yang tanggal 8, ya. Silakan Anda lanjutkan tanggal 8 di bawahnya, diterima sebanyak 400 unit dengan harga 8.000. Lalu kita rekalkulasi lagi harga satuannya. Ya, betulkah jawaban Anda seperti ini? Diterima 400 pada tanggal 8 sehingga pada akhir tanggal 8 saldo kita adalah 2.400. 2.000 yang ada akhir tanggal 2 ditambah 400, 2.400. Kemudian saldonya 15,6 juta dari nilainya. Harga satuannya kita gunakan, saya bold, kita gunakan total dibagi quantity. Nah, begitu seterusnya. Pada tanggal 9 dikirim. Dikirim itu artinya ada tuntutan pemakaian bahan sebanyak 1.600. Karena kita menggunakan nilai average, maka kita menggunakan nilai average terakhir. Yang mana yang dipakai? Apakah harga 8.000? No. Ini adalah let in first out. Apakah rata-rata 6.200? No. Kita harus menggunakan average dari tanggal terakhir, 6.500. Ini cara bacanya artinya, apapun barang yang ada di gudang, totalnya ada 2.400 kilo. Entah dia itu stok dari bulan lalu yang penempatannya di ujung gudang, entah yang diterima pada tanggal 2, 400 kilo yang ditempatkan di dekat pintu, atau yang barusan datang 400 kilo yang ditempatkan di samping pintu juga, gitu ya. Apapun yang kita ambil, 1.600 kilo, kita hitungnya itu semua stok yang ada di gudang itu diapresiasi, dinilai dengan nilai atau harga 6.500 per kilonya. Nah, kalau kita menggunakan 1.600, berarti pemakaian bahan kita 1.600. Penulisannya menggunakan tanda negatif.
Karena di analisis biaya atau di accounting itu tanda minus itu artinya berkurang, dan kalau di Excel wujudnya dalam bentuk tanda kurung seperti ini. Nah, setelah Anda menghitung dikirim sebanyak 1.600 ya, ini Bu Yeni blok ya, jadi biru. Ini yang kita pakai ya. Nilainya dalam kurung artinya bahan kita berkurang dari gudang ya. Jadi ini adalah transaksi dari perspektif gudang ya. Perspektif gudang, bahan keluar 1.600 dengan harga 10,4 juta. Nah, kalau Anda rekalkulasi lagi harga average-nya, maka Anda akan mendapatkan harga yang sama ya. Karena apa? Karena tidak terjadi penambahan bahan baku akibat harga yang berbeda. Yang terjadi adalah pengambilan bahan baku saja. Maka kita rekalkulasi lagi harga satuannya dengan menghitung stok kita tersisa 800 ya. Saya kasih kuning lagi. Terus biayanya atau nilainya 5,2, maka harga average-nya tetap 6.500. Alasannya sudah Bu Yuni jelaskan tadi. Yang terjadi pengurangan stok saja, tidak ada penambahan stok atau pembelian akibat harga yang berbeda ya. Nah, silakan kalau Anda sudah fasih, coba dengan cepat kerjakan tanggal 14 dan 20 ya. Apakah Anda mendapatkan hasil sebagai berikut ini? Silakan di-pause videonya sebelum Anda melihat jawaban Anda. Tolong dibantu untuk mengerjakan menggunakan Excel ya, karena ini kegunaannya untuk diri Anda sendiri. Oke, begitu seterusnya, nanti Anda akan mendapatkan sampai tanggal 20 ya, tanggal 14. Nah, tanggal 26 itu yang kas ya, yaitu adanya proses pengembalian 200 unit ya. Tapi pengembaliannya tetap mutasi antara lantai produksi dengan gudang. Sehingga secara logika Anda akan paham bahwa harga satuan rata-ratanya tidak akan mengalami perubahan. Ya. Kembali lagi Bu Yeni tekankan, harga satuan rata-rata akan mengalami perubahan hanya jika ada terjadi perubahan harga. Dan itu biasanya terjadi pada saat pembelian bahan atau kondisi diterimanya bahan. Nah, sehingga pada tanggal 26 Anda akan mendapatkan hasil yang sama, cuma barangnya tidak dikurangi tapi dijumlahkan ya. Ya, pada tanggal 26 saldo terakhir 600 kilo dikembalikan 200, jadi total kita punya 800. Kemudian stok kita semula 4,35 juta ditambah yang dikembalikan menjadi total 5,8 sehingga harga satuannya sama. You see this, there's no difference, no updating the average cost of our material ya. Nah, untuk tanggal 29 diakui pasti sudah tidak sulit bagi Anda untuk meneruskannya. Silakan diteruskan. Ya, tanggal 29 kita ada kedatangan lagi dengan harga yang berbeda, maka terjadi proses updating dan pada akhir tahun bulan Agustus, ini bulan Agustus ya, contoh soalnya bulan Agustus, ketemulah stok akhir kita. Saya blok dulu yang tadi dikirim itu warna biru ya, di blok. Kenapa biru? Karena ada proses pengambilan. Saya blok lagi yang dikembalikan itu yang akan kita gunakan sebagai dasar bahan baku yang digunakan ya. Kemudian yang warna lain itu yang orange ini atau coklat ini adalah bahan baku. Ya, sehingga kalau Anda diminta untuk memberikan summary atau jawaban terhadap pertanyaan tadi, ya, ini belum jawaban ya. Anak-anak waktu di ujian seringkali berhenti sampai tabel ini, ya. Sebenarnya tabel ini hanya alat bantu. Informasi berikutnya itu adalah jawaban yang sesungguhnya, yaitu berapa jumlah dan nilai bahan baku yang dikirim, serta berapa jumlah dan nilai bahan baku yang tersisa di gudang. Itu baru jawaban untuk soal yang bersangkutan. Ya, sehingga dari sini kita kelihatan kalau stok yang di gudang langsung bisa terjawab. 200 kilo, Bu. Harga satuannya 8.300, total nilainya 16,6 juta. Kalau yang terpakai 1.600 Bu, tambah
1.000 Bu, ada pengembalian 200. Berarti kegunaannya Pak bahan baku yang terpakai 2.400 dengan nilai 10,4 tambah 7,2 dikurangi ini. Nah, kalau Anda menggunakan Excel, kita bisa membuat summary dengan langsung menambahkan atau mengurangkan jumlah yang kita inginkan. Dengan hasil summary seperti berikut ini. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya, yang tersisa di gudang itu yang warna coklat ini ya, warna coklat ya, sama persis tinggal menuliskan yang warna coklat ini saja ya. Tidak susah. Nah, yang dikirim ke pabrik ini yang penting, yang dikirim ke pabrik ini yang penting. Ya, karena itulah yang menjadi dasar perhitungan ya. Jadi angka ini datang dari mana? 2.400 ini tentunya Anda sekarang sudah tahu ya. Ini dapatnya dari pengiriman pertama 1.600 ditambah pengiriman kedua dikurang pengembalian yang nggak jadi terpakai ya. Jadi total 2.400 unit. Oke, kemudian harganya yang ini berasal dari mana? 16,2 juta ini berasal dari jumlahan yang sama ya. Jadi kalau di sini berarti 10,4 juta ditambah 7,25 juta ditambah dikembalikan dikurangi ya. Tadi kan dikurangi nggak jadi dipakai 1,45 juta. Ya, jadi hasilnya adalah 16,2 juta. Ini kita sebut sebagai metode average, ya, metode average. I wish that you can understand average ya. Ini kalau Anda menggunakan metode atau software accounting, Anda akan ditanya di awal-awal. Anda akan memilih metode average atau metode FIFO atau LIFO karena pada kenyataannya ketika realitas yang berjalan kita tidak akan mungkin bisa menghitung manual kalau transaksinya terlalu banyak dan cepat gitu ya. Kita pasti menggunakan bantuan software. Tapi software akan dibangun dengan cara berpikir yang sama seperti yang Anda pelajari sekarang ini. Ya, baik itu metode average ya. Kalau ada pertanyaan silakan di note dulu. Nanti kita tanyakan di akhir sesi jam 3. Ya. Kembali mengingatkan ya, jadi sisa stoknya itu ada yang coklat sudah langsung di akhir bulan diketahui nilai stoknya akan menjadi angka di bulan berikutnya, jadi saldo awal di bulan berikutnya. Sedangkan yang dikirim ke pabrik Anda bisa telusuri ya dari yang warna biru-biru, baik quantity maupun nilainya ya. Kemudian itulah yang nanti kalau Anda sebagai kepala pabrik atau kepala gudang, Anda sudah bisa menjawab, Bu Yeni sebagai direktur, berapa pemakaian bahan ini? Anda bisa mengatakan bahwa, oh pemakaian bahan ini 2.400 unit, Bu, dengan nilainya 16,2 juta untuk bahan baku jenis ini. Nah, bahan baku yang lain akan menggunakan metode yang sama. Kemudian digabunglah totalnya, ketemulah angka 712 juta, 9 untuk contoh soal perusahaan roti Jordan di depan, ya di awal-awal. Berikutnya adalah metode FIFO, ya. So for your information, FIFO is we use the earlier lot. Lot yang datang pada awal-awal itu digunakan dulu sampai habis kuantitinya untuk harganya digunakan sesuai dengan kuantitinya ya. Nah, kita mulai dari tanggal 1, 2, dan 8. Itu tidak ada proses upgrading harga satuan seperti average, lebih gampang. Jadi kita tinggal menuliskan saja transaksinya seperti ya, tanggal 1 ada saldo awal 1.600 dengan harga 6.000 ya. Kemudian dan seterusnya. Kalau misalkan diizinkan, maka Bu ini akan menambahkan identifier di sini ya. Bu ini kasih lot A, lot B atau lot C ya. Lot A itu untuk saldo awal, lot B itu untuk ini kedatangan ya. Kemudian kita akan melihat
pengiriman ke lantai produksi 1.600 ya, 1.600 pada tanggal 9. FIFO. Sehingga kita gunakan mana dulu? Kita akan menggunakan lot A atau B atau C dulu. Yang pasti A, ya. A. Maka pada tanggal 9 dikirimlah 1.600, kebetulan lot A-nya cukup ya. Lot A-nya cukup, semua lot A-nya kepakai ya. Sehingga Anda bisa menuliskan pemakaian pada tanggal 9. Ya. Dicoba dulu di file Excel-nya. Dicoba dulu di file Excel-nya. Oke. Sehingga pada saat yang dikirim itu punyanya lot A, ya, lot A. 1.600 kepakai semua. Ya. Lalu yang tersisa saldonya adalah apa? Kita lihat. Nah, di sini kita buat saldo, ya, saldo. Pada saat akhir tanggal 9 kita buat saldo. Ya, lot B saya tulis ulang, lot B tersisa 400 dan lot C tersisa 400, tapi harganya beda. Yang lot B itu harganya 7.000, yang lot C itu harganya 8.000. Sedangkan yang dikirim, yang digunakan di lantai produksi, kita masih konsisten pada penggunaan warna biru, itu harganya yang 6.000 dari yang pertama ini, ya. Dari lot yang pertama ini, ya, lot A. Lot A habis terpakai, ya. Kemudian, nah pada tanggal 14 diterima lagi 800 ya, tinggal ditulis ulang saja. Yang menarik itu yang tanggal 20 ya. Nah, Anda boleh coba pause dulu sebelum Anda melihat jawaban. Anda coba dulu kerjakan sampai tanggal 20 ya. Coba ya supaya Anda bisa paham. Ya, pada saat tanggal 14 itu, karena ada kedatangan, kita kasih lagi lot D, kedatangan yang berikutnya. Nah, mau dikirim sebanyak 1.000. Ingat, FIFO, first in, first out. Jadi stok yang kita miliki sekarang itu adalah yang ini. Ya, ini stok yang kita miliki, Bu ini kasih warna kuning. Ya, maka yang digunakan adalah B dulu. Ya, kita butuh kirim 1.000 ke lantai produksi. Tapi lot B cuma ada 400. Jadi kita gunakan B dulu, maka B habis terpakai. Ya, B habis terpakai ya. Jadi ini sudah habis terpakai. Kemudian kurang lagi, kita butuh lagi kirim 600 ya. Tapi C cuma ada 400 ya. Jadi ini adalah blok C-nya. Kemudian blok D-nya, karena kita cuma butuh 1.000 ya, jadi total jumlahnya ini adalah 1.000. Ini totalnya adalah 1.000. Ya, kemudian yang D itu ada 800, cuma kepakai 600, sehingga saldonya adalah sisa 600 di sini, ya, 600 yang blok D-nya, blok D-nya, sedangkan totalnya BCD yang kita kirim itu adalah 1.000 untuk totalnya, seperti ini. Ya. Nah, maka Anda bisa menulis ulang pada akhir tanggal 20, saldonya adalah lot D dengan 600, satuannya 8.000. Ya. Nah, oke. Sudah bisa mengikuti dari sini ya. Kalau tidak bisa, Anda bisa kembali lagi rewind dari videonya, kemudian Anda mencoba lagi. Nah, pada tanggal 26 dikembalikan. Jadi, pada saat kita mengirim lantai produksi yang namanya first in, first out ya. Yang namanya first in, first out. Jadi, Bu ini kasih warna yang lain pink ya. Artinya B Anda sudah pakai ya. Jadi, ini gudang Anda ya. Kirim ke lantai produksi, ini gudang, ini produksi. Ya, pada saat Anda ngirim B, ini kan B dikirim dulu. Kemudian C dikirim dulu, dikirim ya. Yang B sudah kepakai habis kan, C dikirim lagi. Kemudian tersisa D. Ya, jadi ini kalau Bu Yeni tulis ini adalah punyanya B, lot B maksudnya. Ya, kemudian ini adalah lot C. Ya. Lalu yang terakhir dikirim itu ada kan lot D. Ya, artinya harga terakhir. Harga terakhir yang dipakai itu adalah lot D. Ya.
Artinya pada saat B dikirim sudah habis kepakai baru C, C habis kepakai baru D. Maka Bu Yeni tanya, kalau mau dikembalikan, yang dikembalikan lot B atau C atau D? Benar, yang D, karena D belum habis terpakai. Sehingga pada saat akhir tanggal 20, akhir tanggal 26 ada pengembalian, pada tanggal 26 ada pengembalian, maka pengembalian itu adalah lot yang dikirim terakhir, yaitu D. Ya, lot yang dikirim awal-awal B dan C sudah habis kepakai. Ya, sehingga jawabannya adalah sebagai berikut. Yang dikembalikan itu adalah lot D, yang kembalikan adalah lot D, kemudian sebanyak 200 ya, menambahkan kembali D-nya ya. Jadi tadi yang semula sudah berkurang 600 ya, nggak jadi lagi. Ya, bertambah lagi jadi 800. Jadi 800 kembali, karena dikembalikan ya, nggak jadi dipakai. Jadi ini berubah menjadi ini ya, berubah menjadi ini. Sehingga Anda bisa menuliskan pada saat akhir tanggal 26, lot D yang tadinya 800 keambil 200 untuk produksi tanggal 20, dikembalikan lagi pada tanggal 26, jadinya kembali 800 ya, dengan nilai 8.000 per unitnya. Ya, begitu seterusnya yang pada tanggal 29 sehingga Anda bisa mengetahui saldo akhirnya atau inventory akhir yang nantinya akan dipakai untuk saldo awal bulan berikutnya. Itu saldo akhirnya sehingga kita punya saldo akhir adalah E. Lot E ya. Lot E, kita punya lot D dan E yang total nilainya 200. Saya coklatin lagi ya sesuai dengan konsistensi tadi, yang coklat itu stok awal, stok akhir ya. Nah, ini stoknya kita 2000 dengan nilainya 17,2 juta. Kemudian pemakaiannya adalah yang biru-biru itu ya, yang biru-biru ini. Biru, ini pemakaiannya, ini total. Yang biru ini saja, dikirim, yang ini sama yang ini, ya. Kirim, kemudian dikembalikan lagi ini, ya. Ya, nah, sehingga Anda bisa melakukan rekapitulasi. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa tabel ini hanya alat bantu. Yang penting itu adalah proses rekapitulasi yang akan menjadi jawaban dari metode FIFO. Ya, ini adalah metode FIFO ya. Anda bisa lihat di sini. Stoknya adalah 2000. Khusus untuk metode FIFO atau LIFO karena ada perbedaan lot size, maka Anda waktu di bulan berikutnya Anda harus kasih informasi ya. Harus Anda kasih informasi di sini bahwa 2000 itu terdiri dari lotnya adalah 800 unit dengan harga 8.000 ya. Oh, nggak kelihatan. Kemudian yang satunya lagi adalah 1.200 unit dengan harga 9.000 ya. Itu. Ini adalah keterangan dari nilai saldo awal di bulan berikutnya ya. Kalau yang ini saldo awalnya kebetulan cuma satu lot ya. Kalau yang ini saldo awal di bulan berikutnya ya. Kemudian yang dikirim ke pabrik, ya Anda sekarang sudah pasti tahu yang dikirim ke pabrik 2.400 ini dari mana? Sama ya dengan tadi, yaitu pemakaian 1.600 ditambah 1.000 yang warna biru-biru, kemudian dikembalikan 200. Nilainya juga mengikuti ya. Nilainya 17,2 juta itu juga datangnya dari mana ya? Datangnya dari ini. Kalau Anda bisa menggunakan Excel ya, menggunakan Excel, maka Bu ini menjumlahkan ini ditambah ini dikurangi ini, tapi kan posisinya sudah negatif ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ya,
Hasilnya 15,6 ini ya. Tuh 17, maaf saya gambarkan ya, sebentar, ini bukan yang ini, tapi informasinya yang 15, ini 15,6 ini datangnya dari mana ya. Ini perhitungannya, atau kalau kita menggunakan apa namanya tulisan, maka itu datangnya dari 9,6 juta tambah 2,8 juta tambah 3,2 juta tambah 1,6 juta dikurangi 1,6 juta. Ya. Hasilnya adalah 15,6 juta. Oke, nah itu metode FIFO ya. Kalau Anda sudah mengerti metode FIFO, maka untuk mengikuti metode LIFO itu harusnya tidak lagi susah ya. Coba setelah ini Anda mencoba metode LIFO dengan logika yang sama. Setelah itu Anda akan membandingkan hasilnya dengan jawaban yang ada di slide ataupun penjelasan Bu Yeni setelah ini. Ya. Oke, baik untuk metode LIFO. Untuk metode LIFO, untuk 3 lot pertama selagi tidak ada pengiriman, metode FIFO dan LIFO tidak perlu mengupdate harga satuan dan mengkalkulasi saldo setiap hari. Yaitu keuntungannya metode LIFO dan FIFO. Cuma perhitungannya agak ribet. Kalau metode average harus updating harga satuan, tapi ketika ada barang yang dikirim ke lantai produksi langsung menggunakan harga satuan tersebut. Maka untuk 3 transaksi pertama, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 8 sama. Ya, nah sekarang kita tanggal 9, ayo Bu ini tantang, tanggal 9 1.600 itu berarti ngambil dari lot mana dulu? Kalau ini A, B, C, maka pada tanggal 9 kita mengambil lot C dulu ya, C dulu sebanyak 400, kemudian lot B baru lot A ya. Nah Anda akan mendapatkan hasil seperti ini ya, C dulu dikirim, kemudian habis, ya C dikirim habis, masih kurang karena kita butuh 1.600, B dikirim lagi habis, ya, kemudian A dikirim sebanyak 800 sehingga stoknya adalah sisa saldo di A itu sisa 800, kemudian yang ini kita pakai lot B dan lot A, ya. Dengan total pada saat tanggal 9 itu jumlah yang kita kirim ini sebanyak 1.600 unit. Ya, saya blok kembali. Warnanya atas kesepakatan 3 kita biru adalah yang dikirim. Ya, oke. Sehingga pada tanggal 9 saldo akhirnya stoknya adalah lot A tersisa 800 ini ya, lot A tersisa 800 ini ya kan ya. Nah itulah yang kita tulis ya, silakan. Ya, setelah ini sehingga kita tahu bahwa ada sisa lot A, kemudian pada tanggal 14 datang lagi karena B sama C-nya sudah habis dipakai, kita kasih logo D ya. D terpakai sebanyak 800, kedatangan D sebanyak 800. Nah, tanggal 20 ya. Tanggal 20 dikirim ya, dikirim 1.000, dikirim 1.000. Maka kita akan menggunakan lot D dulu baru lot A ya. Lot D ada 800, kemudian lot A kita pakai lagi 200. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini lot D yang kekirim, kemudian lot A-nya habis kepakai 200, maka yang tadinya sisa 800 berkurang 200 menjadi 600. Ya, 600 untuk lot A-nya, sedangkan lot D-nya habis kepakai. Habis tanggal 20.
Maka di akhir tanggal 20 itu saldonya adalah ini, saldonya adalah 600 unit ya. Dari lot A, ini adalah lot A, kemudian dengan harga yang lot A. Ya. Sekarang bisakah Anda melihat yang dikembalikan itu lot yang mana? Ya. Yang mana yang dikembalikan? Dikirim D. Siapa yang dikirim duluan itu yang dimakan oleh lantai produksi. Maksudnya yang dimakan itu dikonsumsi. Ya. Maka D sudah dikirim duluan, sudah habis, kemudian baru disusulkan A. Maka yang dikirimkan adalah yang dikembalikan ke lantai, ke gudang produksi. Maaf, yang dikembalikan dari lantai produksi ke gudang bahan baku itu adalah lot? Iya, lot A, karena D-nya sudah habis kepakai. Ya, sehingga pada tanggal 26 yang dikembalikan sebanyak 200 itu adalah lot. Dengan demikian Anda akan mendapatkan hasilnya 200 ini yang dikembalikan adalah lot A-nya. Maka dia akan menambah stoknya tadi yang tadinya sudah kepakai jadi ini bertambah lagi ya, ini 200-nya dikembalikan sehingga ini nggak jadi lagi 600 tapi 800 ya, 800. Jadi ini adalah lot A. Ya, begitu seterusnya tanggal 29 sama ya, tidak ada proses pengambilan, tinggal proses pencatatan saja. Anda akan mendapatkan hasil akhir seperti ini ya. A-nya kemudian datang lagi lot terakhir yang E ya. D, A, B, B, C, D-nya sudah habis kepakai, A-nya masih ada ya, masih ada 800 dari semula 1.600, kemudian ada E yang baru 1.200 ya. Sehingga ini adalah saldo stoknya kita. Ya. Kalau Bu Yeni rekap berarti inventory akhir kita 2.000. Terus kemudian nilainya 15,6. Kemudian pemakainya adalah yang warna biru-biru itu kita kalkulasi. Ya. Sehingga Anda akan mendapatkan summary dari jawaban Anda seperti ini ya. Yaitu stok 2.000 ya, datang dari ini. Sama ya, untuk bulan berikutnya, kita harus memberikan informasi bahwa itu adalah lot A, 800 unit ya, 800 unit dengan harga satuan. Jadi yang ini adalah 800 unit dengan harga satuan sebagaimana yang sudah terlihat itu ya. 800 unit A 6.000 dengan 1.200 unit A 9.000. Ya, itu adalah ini. Yang dipakai mana? Ya 1.200 dulu yang harus dipakai sampai habis dulu. Harganya baru bisa bergerak ke 800 unit. Ya. Kemudian yang dikirim ke pabrik berarti jawabannya adalah penjelasannya ini dari 2.400 itu sama ya. Ini angka 2 ini sama. Metode apapun angkanya harus sama. Kalau tidak pasti ada kesalahan perhitungan. Dan 17,2 ini datang dari mana? Ya, Bu, ini tulis pakai ini. Kalau kuantitinya dari 1.600 pada ini sama yang tanggal 20 1.000 dikurang 200. Ya. Kalau untuk biayanya atau nilainya itu dari 3,2 juta tambah ya, 2,8 juta tambah 4,8 juta. Terus kemudian itu yang tanggal pertama, saya kasih spasi lagi, yang tanggal kedua, kata pengambilan kedua 6,4 tambah 1,2 juta. Ini adalah total bahan yang sudah kita pakai. Ternyata ada pengembalian pada tanggal 26, yaitu sebanyak 1,2 juta. Sehingga totalnya adalah 17,2 juta. Ya. Seperti ini, rekan-rekan mahasiswa. Ya, ini saya tambahkan dulu. Ini totalnya adalah 1.000 ini sini ya. 1.000. Ya. 1.000 ini. Ini 1.000 ini. 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 1.000 ini
Begitu nak kanak? Ya, tiga metode tersebut. Baik, jika ada pertanyaan silakan di note dulu, nanti bisa ditanyakan pada saat jam 3. Bu ini tunggu loginya di Zoom untuk diskusi. Ya. Nah, sekarang I want to raise your critical thinking. Critical thinking. Ya. Kalau ini sudah selesai, Bu ini akan clear all drawings dulu, close dulu. Sekarang Bu ini akan mendekatkan. Ya, ini menggunakan metode LIFO. LIFO. Lalu kemudian Bu ini tarik yang metode average ya, metode average. Ini copy dulu supaya bisa mudah dibandingkan. Sini ya, metode average. Oke, ini pembahasan dari ketiga metode itu Bu ini sudah dekatkan ya. Anda akan melihat untuk kasus yang sama, kemudian pengerjaan dengan metode yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda untuk nilainya. Tapi untuk kuantitinya tetap sama ya. Contoh kita lihat metode FIFO, stok yang di gudang 2000 ya, stok yang di gudang 2000 ya. Kemudian yang di average juga 2000, yang di LIFO juga 2000, itu harus ya. Kemudian yang dikirim ke lantai produksi 2400, ini 2400 ya. Hanya saja nilainya berbeda-beda. Penggunaan metode FIFO akan mengakibatkan harga bahan baku kita lebih rendah daripada metode LIFO. Ya, so you can see here. Ini mengakui bahwa kita cuma pakai bahan 15,6. Sedangkan metode LIFO mengatakan bahwa bahan yang kita pakai lebih mahal. Wajar, karena kita pakai harga terakhir dulu, di mana harga yang terakhir itu harga lebih tinggi. Di mana-mana di dunia ini harga barang selalu naik, ya. Usually kita tidak membahas tentang tren harga elektronik ya. Elektronik kan pertama kali booming, TV atau HP 10 juta, kemudian beberapa hari turun 9,6, 9,5, kemudian ada follower barang yang sejenis terus anjlok lagi, lama-lama turun. Kita tidak berbicara seperti itu, tapi kita berbicara bahwa TV dulu zaman cuma 200.000, sekarang 1 juta ya. Dulu beras 10.000, sekarang 15.000. Jadi kian waktu kian meningkat. Usually terjadi seperti itu ya. Nah, tapi ada juga ya kayak elektronik itu harganya semakin turun gitu kan ya. Nah, sehingga perlu pakai FIFO atau LIFO atau average, nanti kita bahas ya. Sehingga Anda lihat bahwa pada kondisi increasing price, harga yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, penggunaan metode FIFO akan menghasilkan bahan direct material cost yang lebih murah daripada penggunaan metode LIFO. Ya, kalau average ya sudah pasti di tengah-tengahnya ya. Nah, tapi kebalikannya, karena harga bahan baku itu selalu trade off dengan nilai stok. Ya, kalau harganya tinggi, maka stoknya itu diakui lebih rendah. Karena apa? Karena dia menggunakan harga barang kita menggunakan harga yang terdahulu, lot-lot yang terdahulu. Sedangkan kalau metode FIFO dia menggunakan harga lot-lot yang tersisa di gudang itu menggunakan harga terakhir ya, terakhir. Sehingga harga stoknya lebih tinggi, ini harga stoknya lebih rendah. Sedangkan average itu ini the highest ya. This is the lowest ya. Again this is the middle ya. Kalau yang HPP ini the lowest, di LIFO ini the highest, ini juga the in the middle ya. Itulah ada ending dari video ini. Bu ini mau Anda berpikir, jika Anda memiliki sebuah perusahaan, perusahaan apa Anda, you should mention it, terus metode apa yang ingin kalian pilih, apakah metode average, FIFO atau LIFO ya. Kita akan lihat jawabannya setelah pertemuan kita pada saat Zoom meeting ya. If you want to know the answer, you should attend the class.
Oke, see you.